saat ini kita sedang menghadapi wabah virus. Nah, saya akan kasih tahu rahasia mengenai 4 perlindungan yang bisa kita lakukan secara sederhana untuk melawan infeksi virus atau sebaran virus. Jadi ini rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Jadi ada 4 perlindungan yang bisa kita gunakan. Jadi mulai dari satu dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh, di luar tubuh, kemudian untuk perlindungan dari pakaian kita, dan yang terakhir melakukan analisa resiko terhadap paparan virus. Saya akan mulai dari yang paling jauh dulu. Yang pertama adalah cara mengurangi paparan virus. Nah, kita akan memakai sedikit analisa resiko di sini. Sekarang kita tahu bahwa ada virus tersebar di mana-mana, maka akan ada tempat di mana banyak virus dan di mana sedikit virus. Di mana tempat dengan resiko terbesar untuk ada banyak virus, yaitu ada di tempat di mana setiap virus akan dikeluarkan selama berulang-ulang dalam jumlah besar dalam ruangan tertutup. Berarti di mana? Rumah sakit. Di rumah sakit akan ada banyak orang sakit berkumpul sehingga sebaran virus lebih banyak. Kemudian di mana ada tempat banyak orang berkumpul. Banyak orang berkumpul kalau sehat tidak masalah, tapi kalau misalnya ada yang sakit, nah maka akan ada potensi untuk juga nular. Jadi gimana caranya? Ya sebisa mungkin ya, bukan melarang. Sebisa mungkin kita menghindari tempat di mana akan ada banyak orang. Makanya terus kemudian ada teori social distancing. Ini bukan melarang kita deket-deket, tidak. Tapi kita juga harus sadar, oh di mana sih tempatnya? Bukan untuk ditakuti ya, sekali lagi. Ini karena supaya untuk pengetahuan kita sehingga kita sadar, oh ada di tempat-tempat tersebut gitu loh. Nah, sebisa mungkin kita tidak ada di tempat tersebut. Tapi jika ada, ya tidak masalah. Nanti akan ada penanggulangannya. Jadi yang pertama, kita menjauhi sebisa mungkin tidak terlalu mendekati sumber-sumber penyakit virus. Yang pertama, sebaran virus, oke? Terus yang kedua adalah mengenai pakaian yang kita kenakan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan virus. Simple. Virus nanti entry paling banyak itu ya lewat hidung sama lewat mulut. Ini persis sama kayak beberapa bulan yang lalu saya ceritakan. Jadi gimana caranya supaya untuk mengurangi paparan supaya tidak kena? Gampang, pakai masker. Kalau kita datang ke tempat banyak orang, kalau kita datang ke tempat ada banyak paparan virus, ya kita pakai masker. Nah, terus masker apa yang bisa dipakai? Ya masker apa aja yang bisa dipakai. Yang penting kita punya beberapa masker. Misalnya kita punya 2 atau 3 masker. Oh, ini saya pakai masker ini. Saya baru dari tempat di mana banyak paparan. Saya pulang, ya saya cuci, masukin mesin cuci. Karena jika tidak dimasukkan ke mesin cuci, tidak langsung segera dicuci, lah malah jadi nyebar-nyebarkan. Oke. Nah, kemudian nanti kalau kita mau keluar ya kita akan pakai masker lagi yang baru. Oke. Kedua tadi ya. Jadi mengenai perlindungan dari pakaian yang kita gunakan. Kemudian baju pakaian yang kita kenakan pada saat dari tempat yang ada banyak paparan virusnya, kita pulang ya baju dilepas, langsung dimasukin mesin cuci. Kemudian kita akan mandi kalau sampai rumah. Kenapa mandi sampai rumah? Karena sabun akan menghilangkan virus-virus yang mungkin nempel di badan kita. Kalau yang di bajunya kan langsung dicuci tadi, udah bersih, berarti tinggal dari badan kita. Nah, itu yang kedua, perlindungan dengan memanfaatkan pakaian dan juga masker yang kita gunakan. Nah, ini yang paling penting sekarang. Ada 2 hal untuk gimana caranya kita bisa melindungi jalur masuknya virus dan juga yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tadi kita sudah mandi, sudah toh. Nah, sekarang ada yang penting lagi di sini. Jadi ingat, entry virus akan masuk lewat hidung, kemudian ke saluran nasofaring. Dan virus ini punya kemampuan unik, yaitu bisa menempel dan sampai lama. Itu sebabnya pada saat dilakukan swab untuk PCR selalu kedetek positif. Jadi terkadang ada orang yang memang kondisinya sehat tapi tetap aja ketempelan di sini, dan ini nempel terus nggak hilang-hilang gitu loh. Sehingga setiap kali diambil yang akan positif, tapi dia nempel di sini. Nah, sekarang
virus ini bisa dilepaskan ikatannya antara virus dengan permukaan sel jika kita menggunakan cairan NaCl. Cairan NaCl seperti apa? Cairan NaCl dengan konsentrasi sekitar 1%. Kalau misalnya kita bisa dapat yang cairan NaCl infus, itu bagus karena sudah kecampur dengan banyak, kecampur dengan merata maksud saya. Jadi dia ada di kisaran 0,9%. Sementara atau kita bisa bikin sendiri pakai garam 1 sendok, 10 gram dicampurkan air 1 liter, diaduk. Kalau bisa air hangat karena bisa larutnya lebih merata. Sesudah rata, nah itu nanti kita bisa pakai untuk apa? Untuk cuci hidung. Kenapa kita harus cuci hidung? Karena akan ada virus yang nempel di sini. Begitu kita kasih NaCl, nanti virusnya akan lepas. Sama seperti pada saat kita berwudu atau kita pakai alat untuk membersihkan hidung. Cuci hidung, kumur-kumur di mulut. Karena jalur masuknya virus ke situ. Sehingga kalau kita dari tempat dengan potensi tinggi, ya toh, yang banyak paparan virusnya tadi, begitu kita pulang, kita bisa langsung mandi di dalam kamar mandi sekalian cuci hidung, ya kan? Dimasukkan alatnya yang kayak semprotan itu, masukkan sini, nanti keluar sini, kumur-kumur. Untuk apa? Untuk melepas virus yang ada di situ. Ikatan ionik virus akan bisa terlepas dengan NaCl, sehingga dia tidak ada lagi di sini. Dan kalau tidak ada virus di entry hidung atau di dalam mulut atau di nasofaring, makanya nggak akan ada yang infeksi ke dalam tubuh, gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana bila virusnya sudah masuk ke dalam tubuh? Nah, kita juga tahu sekarang yang bisa melawan penyakit ini adalah antibodi. Nah, gimana caranya kita membangkitkan antibodi? Ya, antibodi bisa dibangkitkan secara otomatis dari dalam tubuh sendiri jika kondisi kita dalam kondisi sehat. Jadi gimana? Ya istirahat. Kemudian apa? Makan yang benar, minum yang benar, jangan sampai dehidrasi, dan jangan panik. Karena kepanikan itu nggak akan naikin antibodi. Kepanikan nurunin antibodi, bikin orang stres. Ada satu lagi, kita konsumsi vitamin E dan vitamin C. Kenapa? Vitamin E dan vitamin C akan meningkatkan produksi antibodi. Madu juga bagus. Kenapa? Madu bisa dipakai untuk energi. Gula yang sangat mudah dipecah pada saat tubuh kita perlu energi. Jadi kita ingat 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah infeksi virus ke dalam tubuh kita. Pertama, menghindari tempat beresiko tinggi yang banyak paparan virusnya. Kedua, sering mencuci baju, pakai masker. Ketiga, sering cuci hidung jika dari tempat beresiko tinggi, dan juga kumur-kumur mulut dengan apa? NaCl, larutan garam. Dan kemudian yang terakhir, konsumsi vitamin E dan vitamin C sebutir sehari plus madu dan juga istirahat. Satu lagi yang paling penting, berhenti mengkonsumsi media penyebar ketakutan dan berhenti berdebat sama orang-orang yang senang melakukan teror. Karena dengan mengurangi kegiatan gak berguna seperti itu akan menaikkan imun kita dan kita akan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga kita bisa belajar banyak dari sini dan kita bisa belajar untuk melindungi diri sendiri. Terima kasih. Salam sehat.